was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang pada Allah maka memberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama kita dalam acara Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. Semoga kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Lukus Sanudin dan ahli bait yang telah menyediakan tempat pada siang hari ini, yang mana pada siang hari ini kita khususkan di rumah ini dalam acara yang khusus yang pertama ayahanda daripada Tunku Bapak Iwan yang telah berpulang ke rahmat Allah 40 hari yang lalu lebih kurang ya. Seperti biasanya kita khususkan kepada almarhum dan juga kirim doa kepada beberapa orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga apa-apa yang dibacakan oleh guru kita nanti kita ikuti bersama. Semoga hajat daripada ahli bait disampaikan Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama oleh kita membaca As-Samadiyah. Jadi kita kasatkan kepada Saleh Maid dan Aisyah binti Sulaiman dan Nurmala binti Rashid dan Ahmad bin Sulaiman Jun Ali binti Rashid dan Haji Abu Bakar bin Yusuf dan Haji Syukri bin Rashid, ibunda yang Mulu binti Tengku Hasan Tejad binti Ajad bin Abdullah Muhammad Saleh bin Rashid. Dan tahlil nanti kami minta kepada orang tua kita Tunku Haji Effendi untuk tahlil.
Jadi berhubung ini yang kita kasatkan terlalu banyak, tidak bisa kita ingat, tidak sanggup kita ingat. Jadi berkasat saja kita dengan secara singkat. Ya Allah, sampaikanlah fahla samadiyah yang akan kami baca pada orang-orang yang dikasatkan oleh yang memimpin doa. Nurmala binti Rashid. Tuma ila arwahi man qasadana wa adzahu wa asma'ihim wa rasulihim wa kullihim lahum ajma'in al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'azim. أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا غفير الله العظيم من كل ذنب عظيم من سماعي وبصري وكلامي وفؤادي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفس. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقبل الله منكم Hadirin kaum muslimin muslimah, orang-orang tua kami yang sudah berhadir di tempat yang mulia ini. Jadi waktu asar pun belum masuk, sebentar lagi kita isi kekosongan. Kita isi kekosongan waktu yang masih tinggal ini dengan tausiah nasihat. Semoga nanti bermanfaat pada pribadi saya sendiri, umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertulis di dalam kitab Jawami'ul Musannafah.
kita sering sebut kitab itu kitab lapan. Di dalam satu kitab dikumpulkan 8 kitab yang lain, disatukan. Di situ ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Saya baca ilmu tasawufnya. Setiap manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini selalu ditunggu oleh 5 hal. Selalu ditunggu oleh 5 hal. Walaupun posisi dia orang kaya, walaupun posisi dia besar pangkatnya, walaupun posisi dia orang miskin, walaupun posisi dia orang kuat ataupun orang lemah, tetap 5 hal yang akan setia selalu menunggu kita. Yang pertama, oleh tanah menunggu tulang kita. Kapan tulang kita itu bersama tanah? Dan tanah itu selalu menunggu tulang kita. Kapan tulang kita itu bersama dengan tanah? Yang kedua, yang akan setia menunggu kita yaitu ulat yang ada di dalam tanah. Apa ditunggu oleh ulat itu? Dia menunggu daging kita. Seganteng apapun kita di atas permukaan bumi, secantik apapun istri kita, tetap makanan ulat yang ada di dalam tanah. Ulat itu selalu menunggu kita. Tapi di saat tubuh kita suci, di saat tubuh kita merasa wangi, sehingga ulat pun tidak bisa menyentuh. Kenapa? Karena kekuatan yang ada di dalam tubuh kita lebih banyak cahaya yang telah kita kerjakan di atas permukaan bumi. Maka terbukti ada kemarin entah di Timur Tengah, berapa tahun sudah jasad dikebumikan, dia penghafid Al-Quran. Di saat dibongkar mau dipindahkan, jasad dia itu masih utuh seperti biasa. Masih utuh seperti biasa. Kalau kita logikakan dengan pikiran kita, tidak ada manusia yang sudah ditanam dia itu tidak akan busuk, pasti busuk. Jangankan kita, orang yang ditaruh di dalam peti emas pun akan busuk. Apalagi yang dibalut dengan kafan, tidak ada peti emas, tidak ada peti yang sangat kokoh, dia akan busuk. Tetapi di saat Allah berkehendak, karena mencintai tubuh kita, karena suka kepada tubuh kita, karena tubuh kita yang selalu beribadat kepadanya, yang selalu berbuat baik kepada sesama, maka oleh Allah menjauhi binatang-binatang yang akan menggigit tubuh kita. Binatang di dunia saja tidak bisa menggigit tubuh kita. Insya Allah kalau tubuh yang seperti itu, api nanti juga di yaumil kiamah tidak akan membakar tubuh kita. Makanya selama kita masih hidup, ulat yang menunggu kita supaya dia itu tidak sampai tujuannya. Dia menunggu untuk memakan jasad kita. Tetapi di saat kelakuan kita baik, di saat kelakuan kita selalu berbuat ibadah tubuh kita, ulat pun tidak bisa memakan kita. Kenapa? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang setia menunggu kita, yaitu ahli waris. Apa yang ditunggu dari kita adalah harta. Kalau kita sudah meninggal dunia, harta yang kita tinggalkan itu bukan lagi milik kita. Oh, saya udah sepesan Ustaz, kalau saya nanti meninggal kamu wakafkan sebahagian harta saya untuk masjid. Nggak bisa, karena itu sudah hak miliknya ahli
bisa kita berpesan, bisa kita berwasiat daripada harta kita cuma sepertiga saja. Lain daripada itu tak boleh. Harta akan selalu ditunggu oleh ahli waris. Anak saya baik-baik semua. Oh, kalau masalah uang jangan kita bilang baik. Semuanya. Yang berpeci pun akan jatuh pecinya. Yang bersorban pun sorbannya akan hilang dengan sebab uang. Berapa banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dia bertengkar dengan saudaranya dengan sebab pembagian harta warisan. Makanya di saat kita masih hidup, di saat kita masih kuat, masih bisa berpikir, harta kita yang sudah dikasih oleh Allah, disinilah kita harus mengambil tindakan untuk kebaikan kita sesudah kita mati. Tetapi kalau sekarang nanti kita pesan lagi kepada anak kita, itu pun kalau anak itu masih mau dia menyerahkan. Coba kita tengok kemarin di medsos, di Takengon terjadi. Harta orang tuanya sampai dia bohongi orang tuanya untuk merebut harta orang tuanya. Ini sudah terjadi. Tuh, anak saya ke pesantren semua. Sekarang banyak kali orang belajar tapi tidak berkah ilmunya. Berapa banyak orang di pesantren? Berapa banyak orang yang sudah berhasil? Dalam satu kelas itu ada 40 orang, ada 50 orang. Yang bisa jadi orang cuma 10 orang, 8 orang. Yang lain pulang, bisa jadi dia rusak. Adapun dia yang membolak-balik hukum agama, sehingga orang yang awam pun mengikuti yang salah. Makanya di saat masih ada di tangan kita harta kita dan kita masih kuat, masih bisa berbicara, pikiran kita pun sehat, kita harus bertindak untuk harta kita langsung, untuk bisa diwakafkan, bisa disedekahkan untuk amalan kita. Makanya di dalam hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. 3 perkara illa bisalasin. 3 perkara yang selalu mengalir kepada kita walaupun kita tidak ada lagi di atas bumi ini. Yang pertama, sedekah jariyah. Mana sedekah jariyah? Itulah harta yang pernah kita wakafkan kepada satu tempat, selama tempat itu masih digunakan untuk kebaikan, selalu mengalir pahala kepada kita. Tetapi bila kita sudah meninggal, kita tinggalkan harta begitu banyak untuk anak kita. Ini pernah terjadi. Gimana pernah terjadi? Seandainya ada anak kita 7 orang, harta yang kita tinggalkan 700 juta, 1 orang 100 dia dapat, sungguh tidak mau dia kurangi lagi untuk kita. Lu kapahnya diretuh kuno beliau aja. Lu kapah dia anak wele. Untuk kenduri kita saja tidak mau. Itu siapa? Semuanya. Makanya selama masih ada, kita bertindak langsung, nggak usah nanti anakku lah yang kasih. Makanya yang pertama kita beri kepada anak bukan harta. Yang kita kasih kepada anak yang pertama, posisi yang pertama bukanlah jalan untuk mencari harta. Pertama kita kasih kepada anak adalah ilmu. Jalan mengenal Allah, jalan mengenal mana yang haram, mana yang halal. Di saat dia dah tahu mana yang halal, mana yang haram, dan dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kita tinggal pun harta dia berbakti. Tetapi kalau kita kasih pertama, posisi yang pertama adalah jalan untuk mencari harta, dan kita tinggalkan harta untuk dia, dengan harta itu akan binasa kita dan dia. Udah, itulah yang ketiga. Dan yang kedua yang tak akan terputus, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang selalu bermanfaat. Mana ilmu yang selalu bermanfaat? Itulah ilmu yang kita kasih kepada orang lain dipakaikan ilmu itu, lepas itu dikasih kepada lain. Orang yang kasih yang pertama ini sudah meninggal dunia, orang itu membaca Al-Quran dengan sebab kita, selalu mengalir ilmu tersebut. Sebaliknya juga,
Kalau kita memberi ilmu yang jahat kepada orang lain, selama orang yang jahat, selama orang lain yang kita ajarkan itu belum bertobat, juga akan selalu mengalir dosa kepada kita. Nah, ada pernah di urung yang batai, ada itu orang ya. Dia batai dia batai. Contoh cik mat. Kalau buah gerau ni. Jadi tak pernah tu tidak urung main sedekah. Dia ke sedekah iganya dengan sebab tak. Olehnya dia anak buah hilang pernolam urung lain dah. Yang juga akan selalu mengalir dosa kepada kita. Kita sudah bertaubat, tapi orang yang sudah kita ajarkan belum dia bertaubat, dan orang yang diajarkan lain juga belum bertaubat, selalu mengalir kepada kita. Makanya sebaik-baik manusia bermanfaat kepada orang lain, bukan memberi kerusakan kepada orang lain. Itulah ilmu yang tafa'u bih, yang akan selalu mengalir. Kita tak sanggup Ustaz, saya tak sanggup mengajarkan orang lain alif ba ta tha. Jut. Cuma mau nyojit alif ba ta tha gimana tunggu. Sambilan kita ajarkan anak kita siap maghrib, kita panggil tetangga-tetangga, anak tetangga suruh datang ke rumah kita. Sambilan ajarkan anak kita ajarkan anak orang lain. Sebentar saja sampai waktu Aisyah, lepas itu suruh pulang ke rumahnya masing-masing, kita mendapatkan pahala. Itulah amalan yang paling baik. Sedekah yang paling baik itu. Di mana bedanya kita sedekahkan ilmu dengan kita sedekahkan ayam penyet? Kalau disedekahkan ayam penyet, siap dia makan, besoknya keluar. Kalau kita sedekahkan ilmu, selama hidupnya dia akan mengamalkan ilmu tersebut. Sampai doa yang amalkan ilmunya. Maunya tapi ayam pe, lalu tidur aja dia tapi ayam pe. Yo, dapat kali duit baru. Jadi itu yang kedua. Yang cara haji. Munyo natinga di zaman dulu orang-orang tua kita sebelum waktu Aisyah, dia hidupkan teplok panyot, dihidupkan panyot. Olehnya diajak anak-anak yang sekeliling rumahnya tetangga diajarkan sampai waktu Aisyah. Alih batata yang gubernur. Anak uci, anak pakai bibek. Itulah beramal. Pakai abut di bawah aja, pakai abut bawahnya, Pokoknya mandu mana bentai abut. Itulah orang tua kita dulu beramal. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih pun dia ikhlas apa yang dia kasih kepada anak-anak berupa ilmu. Yang kedua, yang ketiga anak yang saleh. Salihun yad'ulah, yang mau berdoa kepada orang tua. Arti saleh di situ diartikan, ditafsirkan, hati saleh bukan anak yang fasik. Kalau anak yang fasik walaupun berdoa, tetap doa dia itu tidak dikabulkan Allah. Kenapa tidak dikabulkan Allah? Dia tak sembahyang, dia banyak berbuat maksiat. Allah tidak akan mau menerima doa-doa orang yang berbuat maksiat. Makanya arti fasik, pernah melakukan dosa besar, selalu dalam berkekalan, selalu dalam dosa kecil. Itu fasik. Dalam bahasa Acehnya fasik. Kalau dia sudah bertitel dengan fasik, tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi nikah. Saksi nikah tak boleh jadi, dan wali nikah pun dia tak sah untuk jadi wali nikah. Kalau dia mau kawin, mau nikahkan anaknya, dia harus bertobat terlebih dahulu, baru bisa menikahkan anaknya. Dah tunggu dosa raya. Dia pernah ketinggai semayang ni. 50 watt apa watt dak luhu ana semayang. Yang kira mate. Lehnya nak pakai luhu mana? Pakai luhu nya nampak aurat, hukumnya dosa kecil. Selalu dia memakan, selalu dia menampakkan aurat, selalu dalam dosa kecil, pernah melakukan dosa besar, dia fasik. Dia tak boleh jadi saksi dan tak boleh jadi wali nikah. Mana ada kena berkahwin tunggu, dia bertaubat terlebih dahulu, baru dia bisa menikahkan anaknya. Makanya anak yang saleh yang mau berdoa akan selalu
mengalir pahala kepada orang tuanya, itulah anak yang tidak fasik, anak yang saleh. Itulah yang taat kepada Allah, tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa kecil. Itulah anak yang saleh. Dan adapun dia perbuatan, segala perbuatan anak yang soleh itu akan berkongsi pahalanya dengan kita. Contoh, dari ibu tidak pernah sampai balik lihat cara yang meninggal dia kedanya. Yang ibadat yang dia lakukan, apa saja yang dia lakukan akan berkongsi pahala dengan kita, mengalir kepada kita. Tak usah dia berdoa, dengan dia perbuat saja akan mengalir. Tapi kalau kerusakan seorang anak dengan sebab kita, dari ubud sampai balik, anak tak ajarkan ilmu agama, sehingga rusak dia perbuat sesuatu yang jadi dosa, dosa pun itu akan berkongsi dengan kita. Apa yang dikirim oleh anak kita, itulah malapetaka yang akan menghancurkan kita di dalam kehidupan alam kubur dan kehidupan di yaumil kiamat kelak. Itulah 3 perkara. Inilah yang kita persiapkan sebelum kita mati. Maka yang pertama itu adalah agama. Agama kita, sama siapa kita bertuhan. Yang kedua baru cari uang. Kalau cari harta, cari uang yang pertama, harta yang pertama. Yang kedua baru kita taruh ilmu. Ilmu kita dijaga oleh harta. Wadah dan niat mayang pui kun lagi deh. Belai kata mayang tetapi udah. Nyakun harta jaga agama, dikelola oleh harta kita, agama kita, sampai sembahyang kita sebahagian lewat wadah. Belai ramai tahu yo, ikun lehan harta tetapi undang. Berarti agama kitanya bukan nomor 1, dikelola oleh harta. Di saat agama itu dikelola oleh harta, yang bikin peraturan untuk agama kita adalah uang kita. Nah, itulah 3 perkara. Dan yang selanjutnya, yang ditunggu-tunggu, yaitu yang setia menunggu adalah syaitan menunggu keimanan kita. Bagaimana syaitan itu akan menarik keimanan kita di saat kita berakhir di dalam dunia ini. Ditarik. Di saat berhasil ditarik oleh syaitan, kita mati kafir, jadi kawannya syaitan di dalam api neraka. Kita baca di dalam kitab Daqaiqul Akbar, baik kitab yang Arab gundul ataupun Arab Melayu pun ada. Di situ tertulis, diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada syaitan di saat sakaratul maut datang, dia membawa 1 gelas air yang sangat dingin. Ini urun sakaratul maut yang dengeu katanya. Karena urun sakaratul maut akan merasakan kehausan dan kelaparan, yang sangat-sangat haus dan yang sangat-sangat lapar. Di saat dinampakkan air yang sangat dingin oleh syaitan, kita meminta air yang dingin pada syaitan itu. Di saat kita minta, oleh syaitan pun membuat syarat kepada kita, wahai manusia, baru aku kasih air minum ini kepadamu, kamu bilang dulu Allah itu 2, kamu bilang dulu Muhammad itu dusta. Di saat kita ucapkan Allah 2, Muhammad dusta, ditarik nyawa kita oleh Malik Maut, kita mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Abadan abadin tak akan keluar lagi daripada api neraka. Sama kita dengan orang kafir. Makanya salah satunya yaitu ibadat yang akan selamat iman kita, yang pertama, kita akan harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Suami harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Istri, supaya dia selamat iman, dia berbakti kepada suaminya. Bagaimana berbakti kepada suami? Dia taat kepada suami, apapun yang disuruh oleh suami, asalkan dia tidak melanggar dengan hukum Allah, wajib dia turuti dan mampu dia lakukan. Makanya di akhir zaman ibadah anak yang tak banyak anak
yang tak berbakti lagi kepada kedua orang tua. Olehnya banyak istri yang tak lagi berbakti kepada suami. Itulah semakin lama dunia ini orang semakin jahat di dalam agama, dan ilmu pun semakin turun dia. Semakin turun. Ilmu, derajat ilmu turun. Tapi tentang dunia semakin terhias. Semakin terhias. Makanya banyak anak yang tak lagi berbakti kepada orang tuanya. Istri pun juga seperti itu. Makanya banyak musibah diberi oleh Allah. Salah satu haji pun musibah. Keberkatan rezeki hanale, keberkatan ilmu hanale, dengan keberkatan ilmu hanale. Dia contoh yang mubut dong pegang. Anik tanya, orang watai cok pingan, bak rak pingan. Orang watai cok lah, bak rak pingan. Nah itu iklah tanya nglah roh. Hana kah? Menyo tanya awak ke bang? Taduri yang lahya ada. Tamat mudah tentu ada tu. Ada je. Olehnya nak pingan agak pingan hana pingan lain kamu. Cuma pingan ya sungguh warah pingan lain. Nyan ada makanya berkah. Ini benar. Kolor mendukang ya hai. Nya ukuran. Kiban kena berkah ilmu tanya, harta tanya, umur tanya, berkah itu. Kerja adab yang diajarkan oleh Nabi kita tinggalkan. Jadi, dan yang satu lagi yang selalu menunggu kita, kalau kita yang laki ditunggu berarti istri kita oleh laki lain. Kalau kita yang perempuan meninggal, suami kita ditunggu oleh istri yang lain. Semuanya ada yang menunggu. Makanya tubuh kita ini hina, Allah lah yang mulia. Makanya perbuatkanlah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, supaya tubuh kita juga ikut mulia. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri dengan kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari pihak panitia Maulid di Aceh Pakat Cabang 3, siapa tahu ada keringanan langkah kehadir ke tempat kami di Masjid Malbur Saleh, tempat pengajian Tunku Ihsan guru kita. Ada Maulid Akbar, sudah 3 kali Maulid situ. Konten Maulid Nabi dulu. Nah, berapa Aceh mana? Karena orang Aceh ni waktu dia begini dulu. Begini Fausen dia datang dari Aceh pendek ni dulu. Nanti dah begini amat. Kalau dia Aceh dia datang tahu neon. Berhadapi kerajaan dulu. Jumlah lagi. Fausen Safa Mudusur Kedua Manusia Bukai Apang tahun itu puasa raya berapik haji. Jadi dia bulan kalau ditentukan daripada Iskandar Muda Maulidnya di Aceh. Jadi hana pegang Maulid hari ini. Ni yang pegang. Nah ni tengok je puluh santai 4 harga tambah Maulid bina. Kerajaan Aceh 1220 itu masih kabetul juga kerajaan Aceh Darussalam. Ini Malbur Saleh. Dari itu 25 baru terbentuk Khalifah Semania. Bukan hewan di Khalifah di Aceh. Melayat Mahmudin yang ini dapatkan. Di ani tengok dia jatuh pasang trek ini tahu di tadi awal. Perbedaan kepada Indonesia untuk mungkin karena belum terlibat inan dan belum terlibat ino pengamat najib ingin benar betul tayo itu untuk kegiatan daripada Tunku Ihsanuddin. Itu kegiatan Tunku Ihsanuddin yang bergerak di medannya. Nama Majelis Taklim ada satu keluarga yang baru tanya kita. Dan penagara lelah.
selesai ini. Mungkin pada agak banjir itu. Allah, I wanna thank you. Assalamualaikum warahmatullahi I wanna wabarakatuh. thank you for all the things that you've You've done for me through all my years. I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years. I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah. All praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah. All praises to Kami mewakili dari keluarga Nur Aisyah atau disebut dengan Kaidit mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga Arisan Keluarga. Semoga Arisan Keluarga berjaya terus. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.